Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Ya, tentu saja Satan nampak shock setelah mendengar penjelasan dari Yulia. Bagaimana bisa Satan muncul sedangkan ia sendiri adalah Satan? Lalu Yulia pun kembali memberikan penjelasan bahwa yang muncul adalah sosok yang berpura-pura menjadi Satan. Tentu saja itu adalah hal yang konyol karena tidak sembarang iblis bisa berpura-pura menjadi salah satu Archduke. Mereka bisa merasakan perbedaan antara energi iblis milik Archduke dan juga iblis biasa. Satan nampak kesal, ia pun memarahi Yulia karena tidak bisa memanage kultus iblis. Tapi Yulia membantah itu semua karena ulah dari Satan palsu, dan karena Satan palsu juga mereka harus bertempur melawan pasukan Lucifer yang menimbulkan banyak sekali kerugian. Setelah mendengar beberapa penjelasan tambahan itu membuat Satan nambah kesal lagi, hingga pada akhirnya ia pun memikirkan seseorang yang mungkin berpura-pura menjadi dirinya, yaitu Raja Iblis. Memikirkannya saja sudah membuatnya kesal dan juga takut. Tapi Satan tidak ingin mempercayai asumsinya karena yang ia tahu Raja Iblis telah mati saat berbentrokan dengan dinding dimensi bumi. Tapi saat ini yang lebih penting bukanlah mencari tahu siapa yang berpura-pura menjadi dirinya, melainkan bernegosiasi dengan Lucifer, karena jika pertempuran terus berlanjut maka kerugian yang ia dapatkan akan semakin banyak. Satan juga bertanya bagaimana kondisi dari fase kejahatan lainnya, dan Yulia pun menjelaskan mereka juga tengah tertidur sambil menyerap akar kejahatan, dan ada juga yang tengah mencari informasi terkait dengan iblis ramalan. Jadi pada akhirnya Satan yang seharusnya masih beristirahat harus bergerak menemui Lucifer. Adapun Yulia, sejujurnya ia merasa terkejut karena ini pertama kalinya ia melihat Satan dengan ekspresi yang tidak biasa. Ia begitu marah, tapi di lain sisi Satan juga nampak ketakutan. Berpindah ke sisi lainnya, terjadi perbincangan antara Kangwu dengan Lilith. Ya, Lilith baru saja melaporkan hasil pertempuran antara kultus iblis dengan pasukan Lucifer di markas kultus iblis Afrika, dan kemenangan diraih oleh pasukan Lucifer. Walau demikian, pasukan Lucifer juga mengalami banyak kerusakan. Lalu Kangwu pun bertanya, jadi bagaimana kondisi Lucifer? Dan nampaknya ia tengah kelelahan karena terus bertarung demi menyelamatkan anaknya. Sejujurnya Kangwu juga sedikit bingung karena Lucifer yang ia tahu agak berbeda dengan Lucifer yang saat ini. Bagaimana bisa ia begitu peduli dengan anaknya? Tapi itu juga menjadi keuntungan baginya. Ya, jika Lucifer melemah, Kangwu akan lebih mudah mengalahkannya. Dengan begitu ia bisa menyerap jiwa Lucifer lebih cepat. Kangwu juga bertanya bagaimana kondisi Lucis, dan Lilith menjelaskan bahwa ia sudah berada di bawah kendali Lilith sepenuhnya. Jadi Kangwu pun berniat untuk melanjutkan rencana berikutnya. Ia bertanya bagaimana persiapannya, dan Lilith berkata semuanya sudah beres, tapi ia ragu apakah Echidna harus dimasukkan ke dalam rencana tersebut. Dan Kangwu pun bertanya memangnya kenapa? Apakah ada masalah dengan Echidna? Dan Lilith menjawab tidak, bukan itu. Bagaimana bisa anak menggemaskan sepertinya
harus ikut campur dalam rencana licik yang telah dipersiapkan oleh Kang Wu. Memikirkannya, Kang Wu pun sejenak terdiam. Ya, kehadiran Echidna nampaknya menjadi kabar baik karena ia bisa menjadi jembatan antara orang-orang Kang Wu di bumi dengan anak buahnya di neraka. Ya, tentu saja pada rencana kali ini Kang Wu tidak bisa mengikut sertakan orang-orangnya di bumi. Rencana Kang Wu begitu licik, ia tidak ingin rekan-rekannya sampai menyadari sifat asli Kang Wu sebenarnya. Nampaknya butuh waktu yang lebih lama untuk mengungkapkan jati diri Kang Wu kepada rekan-rekannya. Dan setelah berbincang, Kang Wu dan juga Lilith pun berniat untuk bergerak untuk melancarkan rencana selanjutnya. Oh ya, perbincangan terjadi di dalam apartemen Kang Wu. Jadi saat mereka keluar ruangan, ternyata ada Hansol di sana. Hampir saja terjadi perdebatan antara Hansol dengan Lilith yang berada pada tubuh Kurosaki Yuri. Dari perdebatan ringan tersebut, Lilith langsung bisa mengetahui bahwa Hansol nampaknya menyukai Raja Iblis. Sebenarnya Hansol ingin ikut dengan Kang Wu, tapi Kang Wu melarangnya karena itu adalah urusan yang harus ia selesaikan sendiri. Dan dengan beberapa pengertian, pada akhirnya Hansol pun mengalah. Tapi untungnya Kang Wu juga telah menjanjikan mereka akan pergi keluar untuk berjalan-jalan setelah Kang Wu menyelesaikan permasalahannya. Di dalam perjalanan, Lilith sempat bertanya, "Raja, tanda sayap di belakang bau Hansol sebelumnya, sepertinya aku pernah mendengar hal tersebut keluar dari mulut Amon. Tapi aku sama sekali tidak mempedulikannya. Ya, dahulu ada 2 tanda sayap di belakang tubuh Hansol, tapi saat ini tanda tersebut bertambah menjadi 4. Sepertinya itu adalah tanda sayap yang biasa dimiliki oleh para malaikat." Berpindah ke sisi lainnya, lebih tepatnya di Afrika, markas kultus iblis. Di sini kita diperlihatkan sosok Lucifer yang memiliki 10 sayap hitam. Ya, awalnya Lucifer menyadari saat kedatangannya ke bumi, kekuatannya sedikit melemah, berbeda saat ia berada di benua Elnor. Tapi semakin lama ia sudah mulai bisa beradaptasi. Sebenarnya salah satu bawahannya meminta Lucifer untuk beristirahat karena sudah lama semenjak mereka berperang melawan kultus. Tapi Lucifer menolak itu semua karena ia harus cepat-cepat menemukan anaknya. Hingga beberapa waktu setelahnya ada bawahan Lucifer yang memberikan informasi jika mereka telah menemukan Lucis, dan dengan cepatnya Lucifer pun bergerak menuju tempat Lucis berada. Lucifer pun langsung memeluknya dan meminta maaf. Begitu juga dengan Lucis, ia juga berkata, "Ayah, maafkan aku." Dan yang terjadi setelahnya, Lucis pun menusuk tubuh Lucifer. Ia juga berkata, "Sekarang aku akan mengambil alih posisimu." Dari apa yang dilakukan anaknya, Lucifer pun langsung menyadari satu hal. Ya, ini semua nampaknya telah direncanakan oleh Satan. Dan benar saja, beberapa saat setelahnya ia mendengar dengan jelas tawa Satan yang sebenarnya adalah Kang Wu. Melihatnya membuat Lucifer murka. Ia bahkan sampai mendorong tubuh anaknya sambil berteriak, "Satan, berani-beraninya kau melakukan hal kotor seperti ini." Tentu saja mendengar perkataan tersebut dari mulut Lucifer membuat Kang Wu muak. Ia bahkan sampai teringat peperangannya terdahulu melawan Lucifer saat di neraka. Kala itu pasukannya jauh lebih lemah dibandingkan dengan pasukan Lucifer yang juga menggunakan taktik licik.
Mengingat kenangan tersebut membuat Kang Wu murka. Ia pun mulai menyerang Lucifer. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, walaupun tubuh Lucifer telah melemah, tapi ternyata Lucifer masih bukanlah lawan yang mudah. Di neraka sendiri, Lucifer memiliki peringkat ketiga dari segi kekuatan dibandingkan dengan 7 Arkduk. Jadi adalah hal yang wajar jika Kang Wu tidak akan mudah mengalahkannya. Oleh sebab itulah Kang Wu juga meminta bantuan bawahannya. Pertama, ada Barrock yang tengah menyamar agar dirinya tidak dikenali oleh Lucifer. Lalu ada juga Balzac yang menggunakan sihir hitamnya untuk memanggil pasukan tengkorak yang dipimpin oleh Death Knight yang dibuat dari pahlawan benua Elnor, yaitu Reynald. Dengan begitu, pertempuran skala penuh antara pasukan Kang Wu dengan pasukan Lucifer pun dimulai dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Returned After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.